Halo Sobat Dr. Vito, ketemu lagi bersama saya Dr. Rian Yudhistiro, spesialis kedokteran nuklir, konsultan onkologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan PET scan di bagian kedokteran nuklir. Apa itu PET scan? Saksikan pada video berikut ini. PET scan yang kepanjangannya adalah positron emission tomography adalah suatu jenis kamera yang dapat menangkap energi sinar radiasi gamma yang dipancarkan oleh tubuh pasien. Pada pemeriksaan PET scan, pasien akan disuntik obat radioaktif yang memancarkan sinar radiasi gamma yang akan direkam oleh kamera PET tersebut. Obat radioaktif yang digunakan pada kamera gamma itu memancarkan sinar positron yang memancarkan sinar gamma kedua arah yang disebut sebagai koinsiden. Sinar gamma tersebut ditangkap oleh kamera PET dan diolah, dianalisa sehingga menghasilkan gambar yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Penyakit apa saja yang dapat didiagnosa oleh kamera PET? Yang paling banyak adalah penyakit-penyakit onkologi atau kanker. Yang kedua penyakit neurologi atau saraf. Yang ketiga penyakit kardiologi atau jantung. Kasus yang paling banyak menggunakan kamera PET scan adalah kasus-kasus penyakit kanker atau onkologi. Obat radioaktif yang paling sering digunakan adalah obat radioaktif yang bernama FDG atau fluorodeoksiglukosa. Obat radioaktif yang lain yang juga dapat digunakan untuk keganasan atau kanker adalah PSMA, yang panjangannya adalah prostat specific membran antigen yang khusus dapat dipakai untuk kanker prostat. Nah, FDG atau fluorodeoksyglucose itu merupakan suatu analog dari senyawa glukosa, sehingga dapat digunakan untuk menilai metabolisme gula atau glukosa dari satu sel. Sehingga pada pasien kanker yang disuntikan FDG dan direkam di kamera PET scan akan terlihat adanya penangkapan FDG yang meningkat di tumor atau kankernya tersebut. Sehingga PET scan sangat bermanfaat sekali dipakai untuk mendeteksi keganasan. Pemeriksaan PET scan dengan menggunakan obat radioaktif FDG dapat menentukan lokasi keganasan primer, sehingga dapat mengarahkan lokasi mana yang paling tepat dilakukan biopsi. Contoh, jika ada kecurigaan dari satu pasien yang memiliki kanker dan ditemukan adanya benjolan yang setelah dibiopsi ternyata itu merupakan anak sebar atau metastasis dari satu kanker, sehingga kita harus menentukan lokasi tumor primernya di sebelah mana. PET scan yang dilakukan full body scan seluruh tubuh dari kepala sampai kaki bisa mendeteksi di mana lokasi kecurigaan dari tumor primernya, sehingga kita dapat mengarahkan biopsi di tempat yang mana yang paling tepat. Setelah ditentukan jenis kankernya, PET scan juga dapat dipakai untuk menentukan stadium. Ya, kita tahu penentuan stadium itu berdasarkan penyebarannya atau anak sebarnya. Dengan PET scan yang dilakukan seluruh tubuh, kita dengan mudah bisa menentukan penyebaran dari keganasan atau kanker. Manfaat yang lain dari pemeriksaan PET scan adalah untuk menilai respon dari terapi yang diberikan kepada pasien kanker. Kita tahu bahwa pasien kanker itu diobati standarnya dengan operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Nah, dengan PET scan kita bisa menentukan bagaimana respon dari terapi pasien kanker tersebut. Contoh, jika pasien dilakukan operasi atau radioterapi, kita bisa menilai apakah pasien tersebut sudah bersih atau masih terdapat kanker di dalam tubuhnya. Pada pasien yang menjalani operasi atau radioterapi, PET scan dapat dilakukan paling tidak 2-3 bulan setelah operasi atau radiasi. Sedangkan pada pasien yang menjalani kemoterapi, maka PET scan dapat dilakukan di tengah-tengah siklus kemo yang disebut sebagai interim PET scan. Tujuannya adalah untuk menilai secara awal bagaimana respon pasien tersebut dari kemo yang diberikan. Jika pasien tersebut memiliki respon yang bagus berdasarkan PET scan, maka kemonya bisa dilanjutkan. Akan terlihat dari gambaran PET scan-nya bahwa sel-sel kankernya
aktivitas metabolismenya menurun atau bahkan hilang sama sekali. Tapi jika pasien tersebut tidak memiliki respon yang bagus dari kemonya, gambaran PET scan-nya akan menunjukkan peningkatan aktivitas metabolisme atau bahkan bertambah luasnya kanker yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Sehingga pasien tersebut harus dihentikan kemoterapinya dan digantikan dengan pilihan terapi yang lain. Dengan demikian, PET scan dapat membantu mengurangi biaya pengobatan pasien-pasien kanker. Setelah kemo selesai, maka PET scan dapat dilakukan paling cepat 2 minggu setelah siklus kemo terakhir. Tujuannya tadi untuk menilai apakah semua kankernya di dalam tubuh pasien sudah hilang atau masih ada. Lalu PET scan juga bisa bermanfaat dalam proses pemantauan atau monitoring pasien-pasien kanker yang sudah dinyatakan bersih. Ya. Pada saat monitoring tersebut, biasanya dokter akan memeriksa tumor marker atau penanda tumor. Jika terjadi peningkatan atau ada gejala yang menunjukkan terjadinya kekambuhan, maka PET scan dapat dengan mudah mendeteksi apakah betul terjadi kekambuhan atau tidak. Pada beberapa center yang memiliki PET scan ini juga digunakan sebagai sarana untuk perencanaan radioterapi atau treatment planning radioterapi ya. Dengan menggunakan PET scan sebagai treatment planning, maka dokter radioterapi akan dapat memberikan sinar radiasi dengan lebih akurat dan lebih tepat sasaran, sehingga menjaga sel-sel yang normal supaya tidak terkena radiasi. Bagi Anda yang ingin menjalani pemeriksaan PET scan, dapat menghubungi rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir dan PET scan. Anda akan diminta untuk melakukan puasa kurang lebih sekitar 6-8 jam sebelum jadwal pemeriksaan dengan tujuan menurunkan kadar gula darah. Kadar gula darah puasa yang disarankan untuk dapat dilakukan pemeriksaan PET scan adalah di bawah 150. Jika Anda penderita diabetes, maka kadar gula darah yang diperbolehkan untuk pemeriksaan PET scan adalah di bawah 200. Jika Anda penderita diabetes yang menggunakan insulin, maka jarak penyuntikan insulin terakhir dengan pemeriksaan PET scan paling cepat adalah 4 jam. Mengapa demikian? Karena kita ingin menghasilkan kualitas gambar yang baik. Jika gula darah tinggi atau insulin tinggi di dalam darah, maka dapat mengganggu kualitas gambar PET scan. Sehingga dokter spesialis kedokteran nuklir tidak dapat menilai pemeriksaan PET scan dengan baik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa obat radioaktif yang paling sering digunakan adalah fluorodeoksiglukosa. Glukosa ini adalah senyawa gula yang normalnya ada di dalam tubuh kita. Sehingga obat radioaktif FDG ini, jika disuntikan ke dalam tubuh pasien, maka akan aman. Tidak ada efek samping yang membahayakan bagi pasien yang dilakukan pemeriksaan FDG. Pada saat pemeriksaan PET scan, Anda akan dilakukan tanya jawab oleh dokter maupun perawat, kemudian akan ditimbang, diukur tinggi badannya, ditensi, dan dilakukan pemeriksaan fisik seperti biasa. Jika Anda memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan PET scan, maka Anda akan disuntikan obat radioaktif FDG tersebut, lalu Anda akan diminta menunggu selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, Anda akan berbaring di atas kamera PET selama kurang lebih sekitar 20-30 menit, karena pemeriksaan PET scan ini dilakukan seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Setelah itu Anda akan diminta tunggu sebentar sampai dokter memutuskan gambar yang dihasilkan itu layak untuk dibaca. Setelah itu Anda aman untuk pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga. Tidak perlu khawatir dengan radiasi yang ada di dalam tubuh pasien, karena radiasi tersebut akan hilang atau meluruh kurang lebih 2 jam dari waktu penyuntikan. Demikian yang saya bisa sampaikan manfaat PET scan pada pasien kanker. Saksikan saya di video berikutnya mengenai manfaat PET scan pada penyakit neurologi dan kardiologi. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.